Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita telah memasuki surah Al-Baqarah ayat yang ke-22 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-22. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, untuk mengawali pembahasan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya ayat yang tadi telah saya bacakan yang terjemahannya adalah wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik Pak, agar lebih menarik, alangkah lebih baiknya kita bahas secara Lughatul Arabiyyah. Baik, terima kasih. Berdasarkan keterangan dari Lughatul Arabiyyah, ayat yang barusan dibacakan, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu atau Khalifatul Masih kedua menulis di dalam tafsir beliau ini dari ayat ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'alakum tattaqun, Baqarah 22. Di sini beliau menjelaskan bahwa ada beberapa kata-kata yang perlu dijelaskan secara Lughatul Arabiyyah. Di antaranya adalah kata u'budu. Ini kalimat u'budu adalah satu fiil atau kalimat kata kerja perintah. Fiil amr dalam istilah bahasa Arabnya, yakni ditujukan kepada manusia umumnya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Tidak dikatakan itu orang Muslim atau orang Kristen atau orang Buddha dan lain sebagainya, tapi adalah ya ayuhan nas. Seluruh umat manusia ini dianjurkan untuk apa? U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Yani sembahlah Tuhan kamu yang telah menjadikan atau menciptakan kamu. Semuanya manusia di muka bumi. Wallazina min qablikum, dan juga yang telah menciptakan manusia-manusia orang-orang sebelum kalian. Dari dahulu sampai sekarang kita hidup ini, itu diciptakan oleh satu Tuhan. Nah, kepada zat inilah ayat ini memerintahkan agar manusia itu menyembah kepada Tuhannya. Allah Ta'ala. Bagi kita orang Muslim, mungkin agama lain secara bagaimana ajaran mereka sesuai ajarannya namanya. Kayak di India ada Parmashtar segala macam itu. Itu kan maksudnya kepada Tuhan juga. Tapi di sini Quran memerintahkan u'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kamu. Nah, ini perintah, apa sih maksudnya? Dijelaskan berdasarkan Lughatul Arabiyyah oleh Hudur bahwa u'budu adalah satu fi'il amr jama' yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Apa maksudnya? Arti daripada ibadah itu adalah mempasrahkan diri, menyerahkan diri seutuhnya, totalitas kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serendah-rendahnya kita mempasrahkan diri. Ini tergambarkan dalam bentuk kalau orang mukmin itu sedang melakukan sholat, dia sujud. Serendah-rendahnya, tidak ada tempat yang lebih rendah, sehingga keningnya ini yang terhormat itu sama tingginya dengan telapak kaki di lantai. Sama semua, baik berjemaah maupun secara perorangan. Itu menyerahkan diri
kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini dimaksud oleh Allah bukan begitu saja. Tapi adalah manusia itu harus memahami apa yang dikehendaki Allah, apa yang diperintahkannya, apa yang dilarangnya, kemudian dia berusaha untuk melakukan semua perintah-perintah dan berusaha menjauhkan larangannya. Dia itu harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik yang telah menciptakan dia. Nah, ini kata u'budu adalah berdasarkan daripada logot ini menerangkan seperti itu. Jadi kita di sini mengetahui tentang hal perintah ini kepada kita semuanya, baik orang mukmin maupun non mukmin, muslim maupun non muslim, adalah perintah secara umum sini. U'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Lalu ada lagi di sini kata robbakum, ini adalah kata robbun. Asal katanya adalah Tuhan yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dari diciptakannya suatu benda itu, dia sendiri pula yang akan mengembangkannya, merawatnya. Sehingga dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, besar kemudian dewasa, dan akhirnya mencapai tujuan daripada penciptaan manusia misalnya. Contohnya kalau tumbuhan kita lihat, Tuhan menciptakan pohon pisang. Pisang tuh tumbuh dari tanah kecil, gede sekian bulan, lalu keluar bunga, lalu berbuah, lalu mati sampai di situ. Buahnya dimakan, diambil manusia, atau mungkin dimakan oleh binatang. Seperti itu, mati. Nah, demikian pula manusia ini Allah Ta'ala ciptakan seperti itu. Dia dari kandungan ibunya, lahir, lalu dia besar, jadi dewasa, dan akhirnya menjadi manusia yang sempurna, yang sebagaimana diharapkan dan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harapan bahwa perintah untuk menyembah Allah Ta'ala, Tuhan kamu, agar kita tujuannya apa? Bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Jadi di sini kenapa kemudian Allah Ta'ala memerintahkan dia itu minta disembah? Apakah Allah Ta'ala merasa supaya dia dirinya, zatnya itu menjadi mulia di hadapan manusia? Tidak. Justru perintah ini adalah untuk mencapai, menghasilkan ketinggian derajat hidup umat manusia itu sendiri. Jadi perintahnya u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum wallazina min qablikum, yakni perintah menyembah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian ini kepada manusia umat, supaya manusia itu bersyukur kepada Tuhannya. Tapi banyak pula manusia yang tidak tahu, ini mereka bukan menyembah kepada yang telah menciptakan dirinya, tapi justru dia melenceng, minta kepada ini dan itu yang lain. Nah ini, jadi dengan demikian kita tahu berdasarkan Lughatul Arabiyyah bahwa perintah beribadah, perintah menyembah kepada Tuhan yang esa ini adalah untuk membimbing manusia itu sendiri kepada jalan yang benar. Jadi u'budu rabbakum. Kemudian juga ada kata-kata lainnya seperti la'allakum tattaqun. Di sini kata la'alla adalah suatu harapan. Kata la'alla, mengharapkan supaya manusia itu mencapai apa dengan dia itu beribadah kepada Tuhannya yang telah menciptakan dia. Tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa yang bagaimana? Adalah manusia yang selalu berhati-hati dalam setiap tindakan apa yang dia ambil. Misalnya kita mau berbicara tentang sesuatu, itu kita pikirkan dulu, kira-kira menimbulkan faedah atau mudarat. Atau kita melakukan sesuatu, ini akan ada mendatangkan manfaat atau tidak. Sehingga dengan demikian berhati-hati. Gambaran simpelnya begini, masalah orang dikatakan yang bertakwa itu adalah, ibaratnya adalah seperti kita lewat di suatu tempat yang penuh dengan halangan dan rintangan, misalnya banyak duri, di jalannya ada beling-beling tajam, ada paku, lalu di atasnya itu kiri kanan juga banyak duri-duri yang bisa menyangkut badan kita. Kita dengan penuh hati-hati jangan sampai kaki kita tertusuk, bisa berdarah, atau mungkin juga kena tetanus karena pakunya berkarat. Begitu pula pakai kaki supaya tidak tersangkut oleh duri yang tajam itu. Ini berhati-hati melangkah,
belok kiri kanannya hati-hati. Begitulah yang dikehendaki Allah Ta'ala, sehingga dengan kita berhati-hati seperti itu, menjaga diri, Allah Ta'ala tidak memberikan kemurkaan kepada kita. Inilah tujuannya kita meminta, mohon, beribadah pada Tuhan, berdoa kepadanya adalah la'alakum tatakun. Jadi perintah ini secara umum kepada umat manusia umumnya, karena Tuhan yang telah menciptakan semesta alam termasuk isinya adalah manusia. Nah, kita sebagai orang yang beriman pada Allah Ta'ala, jelas ini adalah perintah yang mutlak harus dilakukan. Dan kita telah mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala, adanya syariat dalam Islam, melalui nabinya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdasarkan beberapa kata-kata itu dari Lughatul Arabiyah, kita tahu bahwa u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun adalah diperintahkannya kita menyembah Tuhan supaya apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Baik Pak, alhamdulillah secara lughat sudah sangat gamblang dijelaskan. Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa kalimat dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Arab yang tadi telah diterangkan ya Pak. Yang pertama itu adalah u'budu. Di sini adalah maksud daripada u'budu adalah fi'il amar ya Pak. Fi'il amar jamak mereka ya. Yes. Kepada mereka yaitu wahai manusia, tanpa terkecuali seluruh umat manusia diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembah. Lalu siapa yang disembah di sini? Di sini adalah wujud Robbakum, yaitu Tuhan kalian yang tadi Bapak telah jelaskan, yaitu wujud yang menciptakan lalu memelihara dan juga menjaga seluruh alam semesta ini ya Pak. Lalu kalimat selanjutnya yang tadi Bapak telah terangkan adalah la'alakum tatakun, yaitu akhir daripada tujuan ini adalah agar seluruh umat manusia yang tadi diperintahkan untuk bertakwa menjadi orang-orang yang bertakwa, begitu ya Pak. Yeah. Nah, ini adalah harapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sembahan-sembahan atau ibadah-ibadah dilakukan oleh umat manusia bukan untuk manusia, tapi bukan untuk Allah Ta'ala, akan tapi untuk kerohanian mereka sendiri, begitu ya Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya adalah dalam beberapa ayat-ayat sebelumnya banyak diceritakan berkenaan dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik Pak. Nah, mungkin di dalam ayat ini dijelaskan atau diterangkan bagaimana nasib mereka dengan sikap mereka ini, lalu bagaimana juga Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada mereka Pak. Tolong dijelaskan secara tafsirnya Pak. Baik, terima kasih. Kita masuk kepada tafsir dari ayat ini. Jadi Hadrat Muslim Maud Khalifatul Masih kedua menulis di dalam tafsir ini bahwa Quran Karim ini yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu dimulai dengan dakwah atau ajakan atau seruan bahwa resep yang paling sempurna, yang terbaik dari antara yang manusia kenal adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu syariat. Dan bagi kita orang mukmin, orang Islam, syariat kita adalah Al-Quran Karim yang telah turun kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah Al-Quran yang turun kepada beliau dari Allah Ta'ala melalui Jibril alaihissalam. Ini memiliki kesempurnaan yang totalitas. Tidak ada lagi bandingan terhadap kitab-kitab lain, tertinggi dalam Al-Quran Karim. Di mana dari awalnya Allah telah berfirman, La roiba fihi hudalil muttaqin. Di Quran ini tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini resep yang paling baik dan benar sempurna bagi tuntunan manusia dari dunia sampai akhirat nanti adalah mengikuti Al-Quran Karim. Di sini dijelaskan oleh beliau bahwa untuk menyempurnakan ruhani dunia, dia telah menurunkan Quran Karim yang adalah pertama merupakan kumpulan semua kesempurnaan. Jadi klimaks kesempurnaan segala-galanya yang dahulu turun kepada Adam alaihissalam, turun kepada Musa alaihissalam, kepada Daud, kepada Isa, dan turun terakhir sebagai kitab atau syariat sempurna bagi umat manusia
adalah turun kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk Al-Quranul Karim. Karim. Itu merupakan kumpulan kesempurnaan semua ajaran-ajaran yang benar tercakup di dalamnya. Lalu Quran Karim atau syariat ini adalah merupakan juga yang telah dijelaskan suatu kitab yang suci, yang bersih dari segala macam aib dan kelemahan dan kekurangan. Yang ketiga, bahwa tidak hanya menyampaikan kepada satu derajat makom kedudukan rohani seorang manusia sampai kepada satu tingkat, tapi Quran membimbing umat manusia, orang yang beriman kepadanya, orang-orang mukmin ini, itu sampai kepada tingkat derajat kerohanian yang paling tinggi. Sehingga dikatakan bahwa dengan mengikuti ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran Karim, mengamalkan dengan sempurna, dia akan mencapai derajat paling tinggi. Di mana dalam Quran digambarkan ada 4 tingkatan kerohanian. Itu orang bisa mencapai kenabian, kemudian menjadi orang yang sidik, kemudian juga menjadi orang yang soleh. Ini betapa tingginya kandungan daripada pengamalan syariat Islam ini, yaitu Al-Quran Karim. Jadi digambarkan di sini bahwa betapa kita bersyukur kepada zat Allah Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran ini. Di mana dijelaskan bahwa dengan kita mengikuti ajaran Al-Quran dan mengamalkannya dan juga mempraktekannya apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul, ini akan mencapai ketinggian derajat yang tidak terbatas. Begitu tingginya. Nah, kadar keimanan seorang itu kan masing-masing kepada diri sendiri. Ada yang baru sekedar sedikit, masih banyak miring-miringnya. Kemudian ada yang sudah agak beneran dikit, tapi masih kurang. Kadang ada sekarang sholat, besok enggak. Ini hari ini penuh 4, ada yang 1 ketinggalan, lupa. Nah, tapi bagi orang yang terus melatih dirinya dan akhirnya sempurna, itu dia akan memikirkan hidup matinya adalah untuk Allah Ta'ala. Jadi segala pengorbanannya, segala hidupnya, segala apapun yang dia miliki adalah untuk lillahi ta'ala. Ini orang-orang seperti inilah yang telah mencapai ketinggian derajat sebagai hamba-hamba Allah yang mengikuti ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Quran Karim ini turun kepada beliau mengajak, membimbing umat manusia yang beriman untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Dan nasib dari orang-orang yang tadi ada orang kafir, ada orang munafik, yang mereka itu adalah orang-orang yang merugi, adalah mereka itu orang-orang yang bernasib buruk. Contohnya ya, orang kafir itu totalitas dia. Apapun juga yang Anda sampaikan, dia tuh tidak menerima sama sekali. Kita sudah pernah bahas bagaimana hati manusia yang ghulfun, yang terselubung di dalam sarung bagaikan pedang yang dalam sarung. Itu kan tidak ada bisa masuk petunjuk baru dari luar kepadanya. Begitu pula yang sudah ada dalam kekafiran tidak bisa terbuang. Itu seperti itu kondisinya orang kafir. Ini orang yang paling merugi dalam kehidupan dunia akhirat dalam pandangan Quran Karim. Tapi ada pula orang yang setengah-setengah itu. Ini orang munafik ini selalu ada dalam sini. Jadi yang paling baik adalah orang-orang mukmin yang mengikuti dan menerima apa yang disampaikannya. Jadi nasib orang-orang kafir, orang-orang mukmin yang mengingkari kalam Quran Karim ini, yaitu orang-orang yang sangat merugi. Yakni secara zahirnya orang munafik itu percaya, tapi dalam hal pengamalan mereka sangat lemah sekali. Akhirnya kadang-kala mereka meninggalkan sama sekali dan kembali kepada sahabat atau teman-teman mereka orang kafir. Nah, ini orang-orang munafik. Kemudian terkait dengan mereka ini dikatakan bahwa kedua orang ini, yaitu orang munafik dan orang kafir, dikatakan bahwa tidak akan mendapatkan sedikit pun faedah dengan datanya Quran ini.
Kan dalam Quran kita pada awal Al-Baqarah sudah dijelaskan bahwa summun Bukmun, bukmun umyun fahum la la yarji'un. yarji'un. Orang kafir itu dan juga orang munafik itu telinganya mendengar tapi tidak bermanfaat. Matanya melihat tapi juga tidak bermanfaat. Dan mereka tidak bisa kembali karena hatinya tertutup seperti itu. Nah ini artinya apa? Datangnya Quran pun tidak ada manfaat bagi mereka itu. Ini nasib keadaan mereka. Nah, betapa kita dapat mengetahui dengan adanya dari keterangan-keterangan ini bahwa bagaimana supaya kita orang yang telah beriman kepada agama ini, yaitu dalam ajarannya adalah rukun iman ada 6, itu harus dipraktekkan. Pertama perintah dalam ayat adalah ubudu. Itu sembahlah Tuhan kamu, ibadah kamu ke Tuhan kamu. Tuhan yang telah menciptakan diri kamu. Dan juga yang telah menciptakan nenek moyang kamu. Untuk apa? La'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Jadi ini betapa indahnya susunan kalimat di dalam ayat ini. Perintah ditujukan kepada umum manusia. Semuanya harapan Tuhan adalah mengharapkan kepada hamba-hamba manusia itu ada menjadi orang yang bertakwa. Tapi kemudian manusia terpecah menjadi ada 3 macam. Ada yang mukmin, Kafir ada yang kafir, dan munafik. ada yang munafik. Nah ini tentu di antara kita semua dapat membaca diri kita masing-masing. Kira-kira saya berada di mana ya? Itu pasti ada di antara 3 itu. Nah, kita berharap, Allah berharap kepada hamba yang semua adalah menjadi orang mukmin. La'alakum tattaqun, dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi segala macam larangannya. Nah ini berat sekali untuk dapat kita capai harapan ini. Kecuali adalah kita berdoa, berusaha untuk dapat mengamalkannya. Nah ini sangat penting sekali buat kita semuanya sebagai orang mukmin. Beriman pada kitab Quran Karim, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ini semua harus diamalkan secara nyata. Jadi bukan hanya sekedar ucapan, tapi adalah diamalkannya secara nyata. Tentu ini adalah suatu perbuatan atau amal yang sangat berat. Karena itu kita selalu dianjurkan mohonlah kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kamu. Jadi dari penjelasan tafsir ini, secara simpelnya adalah bahwa Allah menghendaki semua manusia untuk beribadah kepadanya. Tapi kadangkala manusia itu pun berubah. Dari awalnya adalah bersih, tapi karena pengaruh lingkungan dia berubah. Misalnya kita lahir di lingkungan orang Buddha, ya ikut masuk agama Buddha. Agama Buddha. Kemudian dia orang mukmin lalu menikah dengan orang agama lain, misalnya masuk Kristen, kebawa ke sana pula. Nah ini pentingnya kita harus menjaga diri. Dan sesama mukmin kadangkala juga karena bergaulnya dalam lingkungan orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan, ikut-ikutan pula akhirnya malas tidak ikut melaksanakan perintahnya. Jadi di sini betapa pentingnya sekali pelaksanaan dan perintah Allah Ta'ala ini diiringi pula dengan tarbiyat yang benar. Jadi mudah-mudahan kita orang-orang yang telah beriman ini adalah benar-benar mengamalkan semua perintah. Oh budu robakum laziholakum min qablikum la'alakum tattaqun. Baik Pak, jazakumullah atas segala penjelasannya Pak. Mungkin sebelum saya tutup, saya akan mengajukan satu pertanyaan yang mungkin dapat dijawab pada episode yang akan datang, Pak. Itu tadi dijelaskan banyak sekali keterangan-keterangan bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Tuhan ya, Pak. Nah, pertanyaan ini adalah bagaimana sih makna daripada ibadah itu sendiri kepada Tuhan. Nah, mungkin bisa dijawab pada episode yang akan datang. Jazakumullah Pak, sekali lagi. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan dan keterangan dari beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan menjauhi larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.